Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini saya akan sharing bisnis lagi. Kenapa kita harus berbisnis? Ini yang sering saya utarakan di seminar-seminar saya. Kita lihat pimpinan kita, Bapak Jokowi. Beliau sebelum menjadi wali kota di Solo, beliau adalah seorang pengusaha mebel. Kita lihat juga para petinggi-petinggi negara kita, katakanlah Bang Sandiaga Uno. Beliau mencalonkan menjadi wakil presiden pada saat kemarin ini. Beliau juga dari seorang pengusaha. Nah, Pak Erick Thohir, dia sebagai pengusaha. Bapak pendidikan kita sekarang, ya, beliau juga seorang pengusaha. Artinya apa? Seorang pengusaha bisa juga menjadi pemimpin di negara kita ini. Nah, jadi kita pun kalau kita bisa menjadi pengusaha, kenapa tidak? Memang menjadi pengusaha itu tidak gampang. Kalau semua pengusaha itu mudah, semua nggak ada yang mau jadi karyawan. Semua mau jadi pengusaha semua. Pengusaha itu harus punya mental yang kuat. Bagaimana menciptakan mental yang kuat? Nah, untuk menciptakan mental yang kuat, kita harus banyak belajar. Kita harus banyak bertanya. Kita harus banyak menggali kemampuan kita. Jadi, jangan artinya ada modal, kita bikin usaha ini, usaha itu, ilmu belum ada. Nggak bisa. Karena banyak sahabat saya yang bekerja di suatu perusahaan besar, dia resign atau pensiun muda, dia punya uang yang banyak, dia buka usaha ini, usaha itu, mati. Usaha nggak ada yang berjalan. Karena apa? Bisnis itu bukan hanya karena uang. Bisnis itu bukan hanya kita, artinya kita punya kemampuan dari segi finansial, semua bisa kita sewa ini, sewa itu, belanja itu. Tapi jika kita nggak punya kemampuan, semua itu kan sia-sia. Karena dari pengalaman dari sahabat-sahabat saya yang sudah tenggelam, kebanyakan seperti itu. Nah, jadi intinya kita harus berkreasi, kita harus punya kemampuan, harus banyak belajar. Bahkan saya pernah dipanggil sama pimpinan saya waktu lalu, yaitu guru saya juga, bapak saya juga, ialah almarhum Profesor Sofyan Safri Harahap. Beliau memanggil saya, Firdaus, kamu kalau bisnis itu harus fokus. Bisnis itu kamu jangan terlalu banyak, kamu harus fokus. Nah, saya bilang sama almarhum Prof. Sofyan pada saat itu, memang betul Prof. Tapi bisnis ini artinya, yang saya juga katakan kepada sahabat-sahabat saya, artinya bisnis ini ada dua. Bisnis tanjakan dan bisnis turunan. Nah, kalau bisnis tanjakan adalah saya. Kalau bisnis turunan, banyak orang yang papanya kaya, orang tuanya kaya, udah tinggal memberikan turunan kepada anaknya. Jadi pada saat orang tuanya sudah usia atau memberikan estafet ke anaknya, diteruskan oleh anaknya. Tapi jangan salah, ada dua cerita yang langsung saya dengar dari orang yang bersangkutan, atau katakanlah dari sumber yang akurat. Jadi bisnis turunan ini ada kelemahan dan kekurangannya. Ada salah satu sahabat saya yang bekerja di perusahaan besar. Jadi beliau menceritakan bagaimana ada pimpinan perusahaannya, dia punya anak. Nah, anaknya itu kuliah dari S1 sampai S2-nya di luar negeri. Pada saat dia pulang ke Indonesia, dia minta modal sama papahnya. Atau dia memberikan suatu terobosan usaha baru yang dibawa dari negara luar. Dia punya uang, tapi dia nggak punya kemampuan. Dia belum kuat. Nah, akhirnya apa? Modal sekian triliun itu hilang, musnah. Dan sekian tahun berjalan dan seterusnya, dia banyak karyawan, merekrut karyawan, tapi tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan, itu bisa hancur usaha walaupun modal besar juga.
Nah, ada juga usaha usaha turunan yang bisa dikatakan eh, yang yang dalam suatu perusahaan orang tuanya pada saat anaknya itu kuliah di luar negeri, bahkan dari SMA dia di luar negeri, dari SMA, S1, S2. Setelah pulang, dia bekerja di suatu perusahaan yang di Indonesia nih dengan gaji yang besar. Tapi tiba-tiba ayahnya manggil supaya bekerja di perusahaan ayahnya. Nah, bekerjalah anak itu di kerjaan perusahaan ayahnya. Tetapi apa? Tetapi bukan dikasih tempat posisi yang langsung direktur utama atau posisi yang nomor satu. Bukan, dikasih ke bagian gudang. Nah, anaknya komplain. Dia bilang sama papanya, "Pak, ngapain saya kuliah jauh-jauh kalau saya hanya ditaruh di bagian gudang, kepala gudang?" Terus mama dengan papanya, dengan ayahnya bilang, "Nak, udah nak, kamu jalankan aja apa yang ayah kasih kerjaan ke kamu." Dengan kesel, dengan berat hati, anaknya menjalankan apa yang ayahnya minta karena dia patuh juga dengan orang tua. Nah, setelah bagian gudang setahun 2 tahun, dia menguasai bagian gudang. Ternyata bagian gudang tuh sangat crowded sekali, banyak kecurangan, banyak fraud. Ada bagian yang penyelundupan atau bagian yang kecurangan, itu banyak sekali kecurangan yang dibabat sama dia. Nah, setelah dia di bagian gudang dia menguasai, dia dipindah ke bagian HRD atau bagian personalia. Dia membidangi mengurus karyawan. Ternyata mengurus karyawan itu nggak gampang. Mengurus orang itu nggak gampang. Banyak yang begini, banyak yang komplain, karyawan yang begini, karyawan yang begitu. Jadi artinya setelah dia menguasai kemulut-kemulut yang ada di perusahaan, contohnya karyawan-karyawannya, keluhan dan seterusnya. Nah, akhirnya dia menguasai sekian tahun, setahun 2 tahun dia menguasai, lalu dia pindah ke bagian keuangan. Kebetulan dia S1-nya pun dia bagian akuntansi, bagian keuangan. Nah, setelah di bagian keuangan, dia belajar pembukuan, bagian penerimaan, bagian pengeluaran, dia tahu seluk-beluknya. Jadi pada saat dia sudah menguasai, nah akhirnya apa? Ayahnya memanggil anak tersebut. Nah, sudah saatnya kamu duduk di posisi ayah sekarang ini. Jadi artinya apa? Artinya jika anak pulang dari luar negeri, ya, anak kuliah dari luar negeri atau dari manapun, dia mau kerja di perusahaan ayahnya. Perusahaan ayahnya besar sekali, tapi belum punya kemampuan, skillnya belum ada, keahliannya belum punya. Tiba-tiba apa? Dikasih kerjaan ini, kerjaan itu, hancur. Ngabisin uang aja kalau begitu. Dikasih suruh ngejalanin perusahaan, berfoya-foya aja hidupnya. Tapi kalau dia tahu bagian gudang, susahnya kayak gimana, penerimaan barang, ada komplainnya, ada kerusakan di barang tersebut, dia tahu, oh begini, begini, begini. Nah, bagian mengurus karyawan tahu, pada saat dia sudah menguasai semua, dia dikasih posisi di mana posisi itu posisi ayahnya, karena ayahnya sudah hari tua, memang harus diteruskan kepada anaknya, tetapi anaknya tersebut menguasai. Nah, ini yang positifnya. Nah, kalau saya adalah bisnis, bukan bisnis turunan. Bisnis saya ini bisnis tanjakan. Kenapa saya bilang bisnis tanjakan? Karena bisnis ini adalah bisnis yang benar-benar saya cari sendiri. Apa sih yang cocoknya di saya? Bukan artinya saya harus ke paranormal. Mbah, cocoknya bisnis buat saya ini apa, Mbah? Oh, kamu untuk yang cocoknya air. Nah, bukan gitu. Jadi untuk mencari jati diri saya atau mencari bisnis apa yang cocok buat saya harus tahu dulu. Seperti halnya saya membajak sawah. Sawah itu awalnya adalah hutan. Hutan itu saya babat, ya kan? Saya babat, lalu nih udah saya bajak, saya tanemin pohon kopi. Ternyata mati pohonnya. Kenapa? Saya nggak tahu kadar dari tanah ini seperti apa, keasamannya dan seterusnya. Apakah tanah ini mengandung pasir atau seterusnya? Saya nggak tahu. Nah, saya tanemin pohon sayur-sayuran, mati juga. Saya tanemin pohon ini, mati juga. Akhirnya apa? Saya harus bertanya, saya harus belajar juga. Kira-kira dengan kondisi tanah ini harus saya seperti apa? Akhirnya apa? Saya tanya ke petani atau tanya ke bagian
tempat-tempat yang jual pupuk atau seterusnya, kira-kira cocok pupuknya apa, apakah pupuk ini kebanyakan atau seperti apa, tanya kepada apa yang biasa menanamnya juga, petani-petani lain juga. Jadi artinya kita harus banyak belajar. Nah, sama dengan halnya dengan bisnis juga, kita mencari tahu, banyak belajar, jangan sok tahu. Kalau sok tahu itu yang apa namanya, seperti air yang di dalam gelas yang sudah merasa penuh, jadi tidak bisa nerima apapun. Kalau saya air yang masih setengah, taruh kopi, dia berubah menjadi kopi. Kasih susu bisa menjadi susu, bisa diminum, bisa terima masukan dari mana aja. Artinya ilmu itu terus kita cari tahu. Nah kemudian bisnis tuh, bisnis tanjakan tuh nggak selalu mudah, banyak aja terjalannya. Seperti halnya yang saya sudah lakukan ialah lebih membuka usaha lebih dari 10 usaha. Itu yang dikatakan almarhum Prof. Sofyan, guru saya, harus fokus. Nah, saya akan fokus jika sudah ada bisnis yang saya pilih. Itu yang saya katakan dengan guru saya. Seperti halnya orang balap lari. Orang balap lari katakanlah ada 10 yang pembalapnya. Nah 10 ini nggak mungkin ada juara satunya itu 2 orang. Juara satu pasti 1 orang. Nah jadi artinya mana yang juara satu, itulah yang saya fokuskan. Seperti halnya saya membuka usaha mie ayam, usaha pijet, tapi pijet keluarga syariah. Nah ini ada yang lucu juga tentang pijet keluarga syariah ini. Saya pernah dipanggil juga sama sahabat saya juga, salah satu sahabat almarhum guru saya, Prof. Sofyan, di salah satu bank syariah. Dia bilang, karena orang Jawa ini kalau panggil Firdaus itu jangan ada yang lempeng, Firdaus ya, soal jangan bedos ya. Mas Firdaus, sampai ini buka usaha kok, usaha pijet syariah. Nggak boleh, kata syariah itu. Nah jadi pijet ini ya harus pijet. Nah, jadi saya bilang, syariah ini Pak, ialah untuk menjadi bemper. Jadi kalau orang mau pijet-pijet yang nggak benar itu, dengan adanya syariah, bukan syariah. Dia dengan syariah orang udah nggak berani. Wah ini pijat syariah, wah ini nggak, bukan yang pijat aneh-aneh gitu. Jadi orang nggak mau dipijat di tempat saya. Nah bahkan ada orang yang mau pijat sama saya itu, bahkan yang pijat sama saya itu, mereka pulang itu wajib minta kwitansi dan stempel basah. Kenapa? Mereka nggak berani pulang. Kenapa? Di wilayah di sini ini banyak pijat-pijat yang nggak benar. Yang nggak benar dalam arti yang seperti itulah ya. Jadi pijat di mana, Pak? Itu pijat di Bang Nus, bohong. Mana buktinya? Jadi harus ada bukti. Kalau nggak apa, karena kepalanya suami bisa kena kepala centong. Kenapa? Wah ini pijat nggak benar ini gitu kan. Jadi artinya dengan syariah ini kita akan menjadi bemper. Jadi saya membuat sesuatu, kadang-kala bisnis itu yang belum ada di orang itu saya buka. Ternyata berjalan setahun, 2 tahun, 5 tahun nggak berjalan. Saya buka kantin di beberapa kampus, saya buka kantin. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, wah ini kayaknya nggak bisa, bukan saya banget. Nah saya apa bisnis yang cocok buat saya? Artinya benar-benar harus kita jalankan. Nggak, bukan bisnis ini langsung berhasil, karena bisnis itu nggak mudah. Itu yang pernah saya katakan di video sebelumnya. Sama halnya kita mendorong mobil itu berat di awal. Jika bannya sudah berputar akan ringan gitu loh. Dan apalagi sudah ada yang membantu kita, mendorong, yang membantu kita itu bisa karyawan kita, bisa manajer kita, dan seterusnya. Karena seperti halnya orang main bola, saya senang sekali mencontohkan bola ya. Karena banyak orang tuh yang suka bola, nggak wanita, nggak anak-anak, nggak tua. Nah kalau bola, sehebat apapun Ronaldo, sehebat apapun namanya itu Messi, nggak ada yang dari depan, dari gawang dia sampai gol itu dia sendiri. Harus ada partner, harus ada tim. Lempar sana, tendang sini, sampai menuju gol. Walaupun yang golin itu Ronaldo, tapi artinya bukan dia bawa sendiri dari gawang dia langsung ke gawang musuh. Nah itulah dengan bisnis juga. Kita perlu tim, kita perlu orang yang bisa membangkitkan kita juga, yang bisa mensupport kita juga, yang bisa mendorong mobil yang tadi itu ya. Jadi artinya inilah bisnis turunan dan bisnis tanjakan, itu perbedaannya. Dan juga ada beberapa bisnis yang kira-kira bisnis ini apa aja sih Bang Daus? Ada juga yang bilang sama saya, bisnis ini yang pertama ada bisnis karena kebutuhan kita sulit untuk mendapatkannya. Katakanlah saya butuh soto, tapi di lingkungan saya nggak ada jual soto.
itu bisa juga kita bikin soto. Nah, terus yang kemudian bisnis karena keahlian. Misalkan ayah saya, contohnya ayah saya keahliannya bengkel, bikin tralis, bikin apapun. Nah, itu bisa menjadi bisnis ya. Misalkan dulu pernah kerja sama orang, terus dia punya keahlian, dia bisa membuka usaha sendiri dengan usaha yang sama. Kayak adik saya, dia pernah kerja di bimbel. Pada saat dia di bimbel, dia punya ilmunya gini, dia bisa usaha juga yang sama, usaha bimbel, keahlian dia. Terus kemudian usaha karena hobi. Nah, hobi ini yang kebanyakan orang menjadi sukses juga. Keahlian juga sih sebenarnya. Tapi hobi ini katakanlah yang banyak diminati atau yang banyak diambil oleh para pensiun, karena nggak banyak begitu power yang keluar. Contohnya hobinya mancing. Nah, bila hobi mancing, bisa juga ini menjadi pilihan dia, dia buka usaha tambak ya, usaha pemancingan. Terus eh, ini dia jual juga pancingnya dan alat-alat yang mendukung untuk pancingnya. Karena apa? Karena seperti halnya yang hobi burung, ini yang sudah saya berikan kepada, karena saya beberapa kali diundang menjadi pembicara di media group ya, di Metro TV. Jadi itu judulnya Pensiun Gemilang. Jadi ada beberapa yang saya utarakan pada saat itu. Contohnya hobi burung. Nah, hobi burung ini selain kita hobi mendengar kicauan burung, kita juga hobi itu bisa menjadi menciptakan uang ya. Nah, kedua, dari hobi burung itu selain burungnya, pakan makanannya juga itu bisa menjadi produk yang bisa kita jual juga. Kenapa? Karena kebanyakan orang membeli burung satu, udah putus, ya kan? Tapi kita usahakan kayak seperti halnya dari perusahaan-perusahaan otomotif. Mereka itu dari sell, ya, menjual, terus kemudian servis dan spare part, 3S. Nah, kalau bisa yang menjual burung juga begitu. Dia menjual burung, terus dia kemudian dari burung yang dia jual itu udah menjadi suatu ikatan antara penjual dengan pembelinya. Karena apa? Orang beli burung nggak mungkin burungnya nggak makan. Artinya pakan ternaknya, kebutuhan burungnya juga kita jual juga, dari tempat minumnya dan seterusnya. Nah, jadi ada beberapa yang memang kadangkala bisnis itu kita lihat dari kebutuhan, terus kemudian dari keahlian, dari hobi. Nah, yang saat ini maraknya wabah corona saat ini, itu bisa kita lihat dari, yang pernah saya tulis di buku saya juga, bisnis karena adanya masalah. Nah, ini ditambah lagi masalah dan musibah. Ada bisnis karena musiman, kayak misalkan jual buah, musim buah dia jual buah, musim partai dia jual-jual tentang partai atau baju atau seterusnya dan segala macam. Nah, bisnis yang saya mau angkat adalah saat ini bisnis di mana ada suatu masalah atau suatu musibah. Nah, kita harus melihat juga kira-kira apa yang cocok jika orang kondisi saat ini. Memang nggak gampang kondisi saat ini, di mana orang banyak dirumahkan, perkantoran ditutup, mall ditutup. Bahkan saya mungkin lebaran aja bingung nih mau beli baju sama keluarga saya di mana. Kenapa? Mall semua tutup. Jadi artinya semua pengusaha ini harus berpikir ya. Kita sebagai pengusaha atau katakanlah pebisnis, kita harus berpikir cerdas. Kira-kira bisnis apa yang cocok buat masalah saat ini atau musibah saat ini. Itu banyak sekali, masih ada peluang-peluang yang bisa kita angkat. Contohnya yang sudah saya bilang tadi, bisnis makanan. Itu kita bekerja sama dengan GoFood ya. Terus kemudian karena online ini yang sekarang ini yang berkembang ya, tidak salah Pak Jokowi memilih Menteri Pendidikan karena dia jagonya online ya, jagonya yang mengurangi pengangguran besar-besaran. Jadi artinya pada saat sekarang ini kita banyak menciptakan sesuatu hal yang lebih ke online. Seperti hal buku saya dulu, buku saya Bisnis Zaman Now judulnya, itu dulu ada andong berubah jadi beca, ojek,
sekarang Gojek, ya, musibah seperti ini, musibah corona seperti ini sudah berjalan, bisnis online, alhamdulillah sudah berjalan. Jadi orang tinggal telepon, makanan datang, ya. Orang mau mesen barang, tinggal telepon, barang bisa sampai ke depan rumah, nggak usah lagi keliling-keliling. Nah, saat ini apalagi kita di rumah, ya, kita di rumah, diminta pemerintah untuk di rumah, tidak boleh keluar. Apapun bisa kita hubungin, kita bisa telepon, mau makan apa, mau pesan daging, pesan apa, pesan sembako, bahkan semua sekarang sudah ada yang siap kirim di rumah. Nah, kita bisa menjalankan katakanlah usaha kebutuhan-kebutuhan pokok yang bisa kita jalankan. Katakanlah kebutuhan sekarang ini masker, memang masker di mana-mana sudah banyak yang jual, kayak seperti di pertigaan, bahkan di mini-mini market semua juga udah jual juga masker. Tapi kita bagaimana membuat produk yang banyak dijual, tapi orang bisa memilih ke kita. Nah, kita cari kira-kira pertama dari produknya, dari harganya, terus dari tempatnya, terus dari pelayanannya. Katakanlah kita dari produk semua sama, produknya masker bentuknya semua sama semua. Terus dari harganya, kita orang menjual katakanlah scuba 10.000, kita bagaimana bisa mendapatkan dari distributor yang lebih murah. Kita bisa jual harganya lebih kurang dari 10.000, katakanlah 9.000 atau 7.000 atau lebih murah. Orang menjual berapa, kita yang lebih murahnya. Kita cari sumbernya di mana, karena mencari informasi itu nggak gampang, tapi semua bisa jika ada kemauan. Karena apa? Jaringan kita dapat dari informasi dapat dari mana? Dari kita jalan sendiri. Contoh yang saya sudah lakukan ialah saya pada saat itu ada pesanan pulpen 5.000 dari Bank BTN pada saat itu. Nah, saya ingin mendapatkan di mana sumber informasi yang pusat pulpennya. Itu bukan mudah saya cari dari mana. Saya datang ke suatu pusat perbelanjaan ATK, saya lihat di situ, mana nih yang jual. Ternyata saya dapat informasi ialah dari kuli yang bawa-bawa pulpen. Dia masuk-masuk ke toko-toko, naruh-naruh pulpen. Nah, itu saya deketin, saya ikutin. Dia mampir ke tukang ini kopi. Saya samping dia, saya ngopi juga. Nah, dia rokok. Nah, akhirnya pas ini saya bayarin rokok dan kopinya. Nah, di situ dia banyak cerita. Nah, akhirnya saya bilang, Pak, Bapak ini pulpen mana? Akhirnya semua saya tahu dari mana, dari kuli. Jadi kita jangan merendahkan juga orang, karena kadang-kadang kita besar itu dari orang yang kecil, ya. Bahkan ada salah satu sahabat saya bilang, kalau kamu mau jadi pengusaha yang sukses, kamu jangan hanya bergaul dengan orang-orang yang besar, tapi kamu bergaulah dengan orang-orang yang kecil, ya. Nah, saya juga mendapatkan konveksi itu juga sama dari pengamen. Saya mendapat informasi konveksi yang besar, yang murah itu dari seorang pengamen. Bahkan saya juga punya usaha konveksi yang awalnya dari sahabat saya pengamen tersebut. Karena apa? Kakaknya dari pengamen tersebut ialah pengrajin baju, tukang jahit baju. Saya main ke rumahnya, memang usaha kakaknya kecil, tapi sebelah kakaknya itu adalah konveksi-konveksi besar yang masuk-masuk ke pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta ini. Nah, jadi artinya apa? Kita selaku pengusaha atau selaku pebisnis masih banyak jalan di saat corona ini. Bisnis apa masih banyak. Terus kemudian tentang masker tadi, katakanlah orang menjualnya masker itu katakanlah 10.000 dengan polos. Kita bagaimana bisa memberikan kepada customer kita, bisa ada namanya atau bisa dengan kesukaan dia, karakter, katakanlah kartun anaknya, ada Hello Kitty, ada Frozen atau apapun. Jadi ada yang kita sablon namanya di sini, misalkan namanya Ani gitu atau namanya siapa, itu lebih ada nilai jualnya dibandingkan hanya polos. Kalau hanya polos, semua orang menjual polos, tapi kita memberikan sesuatu yang berbeda dengan orang yang lain, sesuatu yang unik dari produk, harga, tempat. Nah, itu bisa semua. Jadi jangan putus asa kalau kita mau menjual masker katakanlah, tapi sudah semua masker sudah ada semua. Tapi kita membuat hal yang berbeda yang orang bisa ada namanya penasaran, di situ bisa menjadi pemasaran kita.
Jadi itulah bisnis-bisnis yang bisa kita ambil saat corona ini. Ya, sahabat-sahabat bisnis, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kita mundur. Kita harus tetap maju. Walaupun kondisi seperti apapun, kondisi saat ini yang benar-benar kita harus bangkit, kita harus berpikir cerdas. Yang seperti video sebelumnya, habislah gelap terbitlah terang. Jadi setelah gelap ini insya Allah kita akan ke depan akan menjadi terang benderang. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan, Allah akan memusnahkan virus ini, Allah akan memberikan orang-orang kekuatan untuk melawan virus ini, memberikan kesehatan dan memusnahkan, menyehatkan orang yang sudah terkena. Alhamdulillah, bismillah. Mudah-mudahan kita semua berdoa agar segera virus ini hilang, musnah, dan kita semua bisa kembali ke sedia kala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam bisnis.